يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. أنا في رحمتي دمع تضيق بفيض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأخلاق فوق العلم ولا فائدة للعلم دون الأخلاق، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أدبا وخلقا. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan materi daripada penilaian harian dengan judul Adabul Masyi was Safari, adab berjalan ataupun bepergian. Menginformasikan kepada seluruh santri yang belum menyelesaikan penilaian harian, mohon untuk menghubungi Ustadz supaya antum bisa menyelesaikan penilaian harian dengan baik. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan akhlak adabul masyi was safar, maka kita akan melanjutkan bagian daripada materi akhlak selanjutnya dengan judul adabul liqa wal iltiqa, adab ataupun akhlak bertemu ataupun berpapasan. Kita akan mulai terlebih dahulu daripada apa yang terdapat di dalam adabul liqa wal iltiqa ataupun akhlak bertemu ataupun berpapasan. Yang pertama adalah bagaimana adab bertemu dengan orang lain. Yang pertama yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah ucapkan salam dengan cara yang benar dan islami. Tidak perlu meniru-niru cara kaum lain, karena kita punya salam sendiri yang bersifat universal. Jangan kemudian disingkat-singkat dengan mengatakan askum, mikum, dan lain sebagainya. Maka ini memiliki hal yang tidak perlu untuk kita praktekkan dalam keseharian kita. Maka afdolnya orang mengucapkan salam adalah diucapkan dengan cara sempurna. Bagaimana kita mengucapkan dengan cara sempurna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling singkat adalah Assalamualaikum. Inilah adab ketika kita bertemu dengan orang lain, dahulukan salam. Maka kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini julukan beliau, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimas saghiru, hendaknya orang yang kecil mengucapkan salam alal kabiri, terhadap orang yang lebih besar, artinya orang yang lebih senior. Wal maru alal qaidi, dan orang yang berjalan mengucapkan salam terhadap orang yang duduk. Wal qalilu alal kathiri, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Maka inilah bagian daripada sebuah ibadah. Ibadah yang memiliki nilai kekhususan tersendiri, mencerminkan diri kita sebagai bagian daripada orang Islam. Maka ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, sesungguhnya kita menunjukkan simbol ataupun syiar-syiar Islam di dalam keseharian kita ketika kita mengucapkan salam. Maka jangan sampai kemudian salam ini dipersingkat
ataupun salam ini dibuat hal-hal yang kemudian keluar daripada aturan salam itu sendiri, maka ucapkan salam dengan benar, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah singkat dengan mengucapkan askum, mikum dan lain sebagainya, karena itu memiliki makna yang sebenarnya maknanya menjadi rusak. Inilah bagian daripada ibadah di dalam agama Islam itu sendiri. Orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, akan tetapi orang yang menjawab salam hukumnya wajib. Akan tetapi mendahulukan dengan ucapan salam lebih afdal daripada orang yang menjawab salam. Maka bersegeralah kita untuk kemudian mengucapkan salam terlebih dahulu, karena inilah yang dikatakan sebagai bagian daripada sesuatu yang sunnah tapi memiliki nilai yang lebih utama daripada menjawabnya. Kemudian yang kedua, bagaimana adab ataupun akhlak kita bertemu ataupun berpapasan. Tampakkanlah wajah yang berseri-seri. Walaupun mungkin kita sedang berada dalam kesusahan, munculkan wajah kita dalam kondisi seakan-akan tidak bermasalah. Supaya apa? Supaya kita tidak semakin berat dipandang oleh orang lain. Maka afdalnya, ahsannya, baiknya kita itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Maka kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu merendahkan kebaikan syai'an, sedikit pun. Apa kebaikan sedikit pun itu yang kalian rendahkan? Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Menunjukkan wajah yang berseri-seri itu merupakan bagian daripada sesuatu yang bernilai ibadah. Maka ketika kita kemudian menampakkan wajah yang berseri-seri kepada teman kita ataupun kepada orang yang kita bertemu dengan dia, sesungguhnya kita sedang bersedekah kebaikan kepada orang tersebut. Bisa saja sedekah kita dengan menampakkan wajah yang berseri-seri itu menyelesaikan persoalan yang mungkin ada pada orang tersebut. Bisa saja orang tersebut datang kepada kita ingin menyampaikan masalahnya, tapi mungkin ketika dia bertemu dengan kita terlihat diri kita seakan-akan penuh dengan masalah, maka tidak jadilah dia kemudian ingin mengungkapkan masalahnya. Mungkin dengan wajah kita yang berseri-seri seakan-akan menyambut kedatangan dia dengan baik, saat itulah menjadi awal bagi dia mungkin sudah sedikit daripada permasalahannya menjadi ringan ataupun menjadi lebih baik lagi ketika bertemu dengan kita. Jangan kemudian setiap bertemu dengan orang wajah kita selalu tidak baik ataupun tidak berseri-seri. Selanjutnya yang ketiga adalah jabatlah tangannya dengan sopan. Jabatlah tangannya dengan sopan, sesuaikan dengan status diri kita terhadap orang tersebut. Jadi ketika bertemu dengan orang lain, berusaha untuk menjabat tangannya. Mungkin saat ini terjadi corona, orang kemudian tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Maka ketika kita kemudian tidak berjabat tangan, tidak mengapa. Tapi kalaupun dia mengulurkan tangannya, sedangkan kita mau berjabat tangan, lebih baik. Karena orang berjabat tangan ini menunjukkan adanya keterikatan emosi yang terjadi di antara keduanya. Dan orang berjabat tangan ini juga menandakan dia itu mengikuti apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimaini." Tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, bertemu keduanya, fayatasafahani, kemudian keduanya saling berjabat tangan. Apa kata Rasulullah SAW? Illa ghufira lahuma, kecuali diampuni keduanya, qabla an yaftariqa, sebelum keduanya berpisah. Semakin kita sering melakukan jabat tangan ketika kita bertemu, maka apa yang menjadi bagian daripada dosa yang ada dalam diri kita semakin banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ingat, corona sekarang seakan-akan menjauhkan orang untuk berjabat tangan dengan orang lain. Dia selalu dikhawatirkan dengan kondisi di mana ia merasa tidak aman. Saat inilah kita diuji. Diuji apa? Diuji untuk kemudian bisa maklumi ketika ada orang yang berjabat tangan. Kalaupun antum mau berjabat tangan, silahkan berjabat tangan. Yakini bahwasanya jabat tangan itu merupakan bagian daripada perintah Rasulullah, dan yakini bahwasanya dengan berjabat tangan itu insya Allah kita aman daripada virus yang sedang menjadi wabah. Jika memungkinkan saling bertegur sapalah dengan sikap yang sopan. Jika memungkinkan saling bertegur sapa. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak usah bertegur sapa. Khawatir nanti bertemu di jalan dengan memacu kendaraan yang cepat, kita bertemu kemudian bertegur sapa, dipaksakan kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka ini tidak memungkinkan. Kalaupun memungkinkan, tegur sapalah dengan sikap sopan, penuh dengan keramahan, tanyakan tentang keadaannya, keluarganya dan lain-lain. Maka ini bagian daripada sesuatu yang baik ketika kita bertemu dengan orang lain. Yang kelima apa? Ajaklah mampir ke rumah kita jika memang rumah kita lebih dekat dan memungkinkan. Iseng-iseng kemudian kita mengajak mereka untuk mampir ke rumah kita. Ayo, mampir ke rumah saya. Itu lebih baik. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya diri kita itu menganggap dirinya sebagai bagian daripada saudara kita. Jangan kemudian orang tersebut dibiarkan untuk tidak mampir di rumah kita. Walaupun sebenarnya mungkin dalam hati kita itu hanya sekedar basa-basi. Tapi basa-basi itu menunjukkan bahwasanya kita menganggap diri mereka sebagai saudara-saudara kita. Dan ini akan menumbuhkan keakraban di antara kita dengan mereka. Yang keenam, apa? Perhatikanlah unsur-unsur kesopanan ketika bertemu atau berpapasan dengan orang lain. Perhatikan unsur kesopanan, karena antara satu dengan yang itu berbeda statusnya. Jangan kita samakan. Bedakanlah sikap kita ketika bertemu dengan orang tua ataupun yang kita hormati. Jangan kemudian disamakan bertemu dengan orang tua sama dengan teman kita. Harus kita bedakan. Kemudian bertemu dengan saudara atau kawan yang biasa kita jumpai setiap hari. Bertemu dengan saudara atau kawan yang sudah lama berpisah. Ini harus antum bedakan. Jangan sampai kemudian sikap antum itu menyamaratakan bertemu dengan orang tua, bertemu dengan orang yang dihormati, sama seperti bertemu dengan saudara atau kawan yang biasa kita jumpai setiap hari, atau disamakan dengan saudara atau kawan yang sudah lama berpisah. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang-orang tersebut, harus kita bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kondisinya menuntut kita untuk bersikap beda. Selanjutnya yang ketujuh, perhatikan juga unsur-unsur kesopanan ketika bertemu atau berpapasan dengan orang lain pada tempat-tempat tertentu. Bedakanlah tempat ketika bertemu antara lain. Di mana? Di jalanan. Jangan sampai kemudian dari saking senangnya kita, euforianya, melupakan diri kita saat itu ada di mana. Atau di masjid sampai kemudian kita teriak-teriak, padahal sebenarnya kita harus memperhatikan kondisi di mana kita berada, di atas kendaraan dan lain-lainnya. Maka kita harus membedakan juga orang-orang di mana kita bertemu dengan mereka, ataupun kita juga harus memperhatikan di mana kita bertemu dengan mereka. Ketika kita bisa memperhatikan unsur-unsur tersebut, insya Allah kita menjadi bagian daripada orang yang berakhlak yang baik. Sampai di sini bahasan kita. Alhamdulillah selesai. Ini pembahasan awal daripada akhlak bertemu dan berpapasan, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan akhlak adabul liqa wal iltiqa, adab bertemu dan berpapasan, pada pertemuan yang akan datang dengan lanjutan daripada adabul liqa wal iltiqa. Ila liqa fi darsil qadim nakhtatim liqa'ana bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا
في ديننا يا الله يا Rabbi. Bergantilah ilmu yang Engkau berikan kepada